Hai. Hi. Sure, let's go. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yexel. Ia merupakan selebgram yang cukup terkenal di Filipina, serta memiliki jutaan penggemar di sosial medianya. Konten yang dibuat Yexel yaitu seputaran kehidupan sehari-hari. Diselingi juga open endorse promosi berbayar berbagai produk makanan. Dan dilanjutkan dengan hangout bersama circle pertemanannya di sebuah klub malam. Di saat itulah, salah seorang wanita terlihat terus memperhatikan Yexel. Ia yang merupakan musafir cinta lantas mendekati wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Dengan kata-kata manis dari Yexel dan berbekal ketampanannya itu, tentu dengan mudah Yexel kemudian mengajaknya untuk cangkul-mencangkul. Sure, let's go. Yexel sebenarnya berasal dari keluarga prasejahtera. Namun karena gengsi dan demi status selebgramnya, ia pun mencari circle pertemanan orang kaya dan meminjam salah satu apartemen mereka untuk membuat konten serta cangkul-mencangkul. Yexel selalu beralasan kepada temannya jika ia sudah mencari tempat tinggal yang baru namun belum menemukan apartemen yang cocok. Dan satu sisi, ia tidak bisa tinggal di apartemen ibundanya dikarenakan akan menghambat rutinitas pekerjaannya. Padahal yang sebenarnya, Yexel hanya takut jika penggemarnya tahu jika ia dari keluarga orang Kismin yang tinggal di rumah susunan kumuh dan nantinya mereka akan mengunfollow semua akun sosial medianya. Esok harinya sesudah membuat konten berolahraga di pagi hari, kesibukan Yexel berlanjut dengan party di klub malam bersama circle sosialitanya. Di saat Yexel akan pergi ke toilet, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita cantik yang bernama Nina. Sebagai permintaan maaf telah menumpahkan minumannya Nina, Yexel lantas mentraktir si Nina minuman yang baru sekaligus dilanjutkan dengan berkenalan. Nina. Di sana, Yexel kembali mengeluarkan jurus rayuan mautnya sehingga membuat Nina menjadi berbunga-bunga dan tersipu malu. Nina berkata jika ia tahu Yexel merupakan selebgram terkenal dan ia penggemar berat dari Yexel. Di mana setiap idolanya itu membuat konten, Nina selalu menontonnya dan mengetahui hal tersebut. Kesempatan itu pun digunakan Yexel untuk mengulek-ngulek bersama. Tak sampai di situ saja, Nina yang terobsesi dengan Yexel kembali memanen ladang perkebunan terong milik idolanya itu hingga di keesokan paginya. Hal itu membuatnya ditegur oleh adik neneknya dan menanyakan kemana saja Nina semalaman tak pulang-pulang. Ia lalu disuruh segera merawat neneknya yang saat ini sedang menderita sakit. Diceritakan ibu Nina meninggoikan diri dikarenakan ditinggal menikah lagi oleh suaminya ketika Nina masih balita. Hal itulah yang membuat nenek Nina menjadi uring-uringan sehingga adik neneknya yang kasihan lantas menampung mereka berdua untuk tinggal bersama-sama. Sedangkan di tempat yang berbeda memperlihatkan rutinitas Yexel yang sedang berolahraga beserta teman-temannya. Di sana ia memamerkan prestasinya dalam mencangkul berbagai ladang persawahan. Mengetahui hal tersebut, temannya agak emosi mengetahui apartemennya digunakan Yexel untuk kegiatan yang aneh-aneh. Mereka pun lantas menawarkan bantuan kepada Yexel untuk mencarikannya apartemen sendiri. Namun Yexel menolaknya dengan alasan tak mau merepotkan teman-temannya tersebut. Malam harinya ketika Yexel mencangkul ladang persawahan yang baru, tak diduga Nina datang mengunjunginya. Nina sangat marah dikarenakan menganggap Yexel ada selingkuh di belakangnya. Yexel lantas menjelaskan kepada Nina jika status di antara mereka berdua hanyalah cinta satu malam dan tidaklah lebih. Sesudah pertengkaran singkat itu, Yexel lalu mengusir Nina dan melanjutkan aktivitas mencangkulnya. Tak terima diperlakukan seperti itu di keesokan paginya, Nina secara diam-diam mengikuti rutinitas Yexel dengan menaiki taksi online. Hingga tibalah Nina di sebuah perkampungan rumah susun dan menanyakan kepada warga setempat apakah mereka mengenali Yexel. Dari sanalah akhirnya Nina mengetahui jika Yexel merupakan selebgram prasejahtera dan konten hidup glamornya selama ini ternyata hanyalah sebuah settingan. Tak sampai di situ saja, pada malam harinya Nina kembali mengikuti Yexel secara diam-diam yang saat itu sedang bersantai dengan circle pertemanannya di klub malam langganan mereka.
Teman-teman Yexel penasaran dengan kisah petualangannya dengan si Nina. Yexel pun menjawab jika mereka hanya partner cangkul-mencangkul dan tidaklah lebih, namun Nina salah pengertian dan menganggap jika mereka berpacaran. Nina yang mendengar hal itu menjadi emosi. Ia lalu mendatangi Yexel dan berserta teman-temannya. Nina lantas memperkenalkan diri sebagai pacarnya Yexel, namun Yexel membantahnya dan mengusir Nina dari tempat tersebut. Di keesokan harinya, Nina yang pantang menyerah mengejar cinta dari Yexel, lantas memberanikan diri mengunjunginya di rumah susun. Di sana Nina menjelaskan jika ia menerima Yexel apa adanya dan tetap mencintainya hingga kapanpun juga. Namun Yexel tetap menolaknya dan kembali mengusir Nina begitu saja. Hingga pada malam harinya ketika Yexel mencangkul ladang persawahan yang baru, Nina pun menghampiri mereka dengan begitu emosi. Di sana Nina kembali mengaku sebagai pacarnya si Yexel di depan gebetan Yexel yang baru. Yexel yang emosi lantas menyebut Nina keterlaluan dan sudah ODGJ. Mendengar dirinya dipanggil ODGJ, Nina pun menjadi emosi dan ia pun lalu pergi untuk merencanakan sesuatu. Di mana keesokan harinya ketika Yexel berolahraga, terlihat teman-teman circle-nya begitu benci dengan Yexel. Mereka kini tahu kebenaran jika Yexel bukanlah orang kaya. Namun Yexel menyangkalnya jika itu hanya berita palsu yang dibuat oleh hatersnya. Temannya pun memberitahu jika mereka telah dikirimi foto kehidupan Yexel yang sebenarnya dari seseorang. Mereka begitu emosi karena menganggap Yexel memanfaatkan kekayaan mereka untuk hidup foya-foya. Tak terima disebut seperti itu, Yexel pun membalas dengan menyebut mereka lah yang menumpang popularitasnya si Yexel untuk mendapatkan banyak followers di seluruh akun sosial media mereka. Sesampai di rumah, Yexel kembali didatangi oleh Nina. Di sana Nina meminta maaf dan ingin menemui Yexel untuk terakhir kalinya. Padahal itu hanya akal-akalan dari Nina berbekal minuman kesukaan dari Yexel. Diam-diam Nina mencampurinya dengan obat tidur yang membuat Yexel menjadi tak berdaya. Yexel pun diperkaos Nina berhari-hari hingga tak berdaya. Dan ketika Yexel mendapatkan kesempatan untuk kabur, ia pun lantas membuat laporan ke kantor polisi terdekat. Namun Pak Polisi di sana tak mempercayai dengan keterangan yang dibuat oleh Yexel. Lantas ketika Nina datang di sana, ia berpura-pura menjadi korban KDRT dan mengatakan jika Yexel lah yang berbuat salah. Ketika Pak Polisi ingin memproses Yexel di sana, Nina pun mengatakan jika itu tidak perlu dikarenakan ia telah memaafkan Yexel dan ingin berakhir dengan damai. Mengetahui hal tersebut, Yexel lantas kabur dan mengunci pintu rumahnya. Namun tak diduga ternyata Nina telah membuat kunci cadangan secara diam-diam. Di sana Yexel memohon agar dirinya dilepas dan tak diganggu lagi. Namun Nina menolaknya dikarenakan ia ingin selamanya bersama dengan Yexel. Nina pun mengancam jika Yexel macam-macam, ia akan menyebarkan video 19 detik mereka yang nantinya akan menghancurkan karir dari Yexel dan membuat followersnya kecewa. Mendengar hal itu, Yexel sangat emosi. Batas kesabarannya telah habis dan lantas menyemes Nina hingga membuatnya meninggoy. Tak berselang lama, pihak kepolisian pun datang untuk menangkap Yexel. Yang tentunya berita itu menjadi viral dan banyak influencer pansos terhadap kasus tersebut. Terutama dari pihak circle pertemanannya si Yexel. Mereka berpura-pura bersedih namun tetap mempromosikan akun sosial media mereka kepada semua orang, dan jika ingin mendapatkan informasi yang jelas dari kasus Yexel, netizen wajib memfollow akun sosial mereka semua. Dan film ini pun selesai. Sir, sorry po. After class. Yes, sir. Sir, ano pong pwede kong gawin para po pumasa sa klase? Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Ele. Di saat itu, Ele terlihat sedang berdandan untuk live streaming pemersatu bangsa di sebuah aplikasi online.
Tak lama kemudian, di saat Elle sedang online, terlihat satu subscriber baru berkunjung dengan nama akun Bigman88. Welcome to my channel. Bigman sangat senang sekali dengan suguhan yang diberikan oleh Elle. Lantas ketika Elle menawarkan pertunjukan pribadi dengan tarif yang cukup mahal, Bigman88 tanpa pikir panjang dan royal langsung menyetujuinya. Kesehari-hariannya Elle merupakan seorang mahasiswi yang kuliah di Fakultas Teknologi. Elle tinggal di kosan putri dan kehidupannya begitu sangat tertutup, serta terlihat sangat lugu sehingga tidak ada yang tahu jika ia merupakan selebgram pemersatu bangsa. Elle merupakan anak sulung dan memiliki seorang ibu serta 3 adik yang harus ia nafkahi di kampungnya. Itu dikarenakan ayahandanya telah lama meninggal. Tatawag na lang po ako ulit. Lalu scene berlanjut memperlihatkan seorang dosen yang bernama Tristan dan dekan fakultas yang bernama Pete. Mereka berdua merupakan sahabat yang senang bertualang di dunia cangkul mencangkul. Saat itu Pete mewanti-wanti Tristan agar tidak macam-macam dengan mahasiswi yang ada di sana. Itu dikarenakan jika ada laporan dan terdapat bukti yang kuat sebagai dekan, ia pun tak akan bisa menolongnya. Lalu ketika mengajar, Tristan terfokus dengan kehadiran Elle yang datang terlambat masuk kelas. Di saat itulah Tristan menyadari jika mahasiswinya yang bernama asli Charles ini merupakan Elle idolanya tersebut. Tristan sendiri merupakan si pemilik akun Bigman88. Di saat itulah ia memiliki rencana untuk bisa cangkul mencangkul dengan Elle, di mana ia memberi tugas ke para siswanya untuk tidak menggunakan perangkat gadget atau sarana komunikasi lainnya selama seminggu. Karena jika gagal, maka mereka tidak akan mendapatkan nilai di mata pelajarannya si Tristan. Namun di satu sisi Elle sendiri tak menyadari jika Tristan orang yang ia ajak sepakat untuk pertunjukan pribadi di aplikasi tersebut yang akan berlangsung esok malam. Sehingga dipastikan Elle gagal dalam tugas kampusnya dan tidak akan mendapatkan nilai pelajaran tersebut. Usai mengajar, Tristan kembali ke ruangan kantornya. Tak diduga alumni mahasiswinya yang bernama Harriet berkunjung ke sana. Dikarenakan tidak enak dilihat oleh rekan-rekan dosen di sana, Harriet pun disuruh datang ke apartemennya sepulang ia bekerja. Dan setelah itu mereka pun langsung mengulek-ngulek bersama. Esok paginya Elle mendapatkan berita buruk dari rekan kerjanya yang bernama Freya, di mana aplikasi online tempat mereka mencari rezeki kemungkinan akan ditutup oleh pemerintah setempat. Itu dikarenakan banyaknya protes dari masyarakat. Freya lalu mengajak Elle bertemu di warung kopi langganan mereka untuk menjelaskan semuanya. Setelah mereka bertemu, Freya pun mengajak Elle dan konten kreator lainnya untuk berjuang bersama-sama menolak penutupan situs online tersebut. Karena dari sana sajalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Dan tanpa pikir panjang, Elle pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan pribadi untuk Bigman88. Di sana, Elle disuruh menari-nari disertai kegiatan yang lainnya. Sesudah selesai, Bigman pun menyebut nama asli dari Elle yang membuatnya menjadi kaget dan menutup sesi live itu secara terburu-buru. Beberapa hari pun telah berlalu. Tibalah saatnya untuk mengumpulkan tugas yang telah Tristan berikan kepada mereka. Namun Elle sama sekali tak mengerjakannya. Hingga akhirnya Tristan memojokkan Elle bahwa ia takkan bisa lulus di mata pelajarannya dikarenakan tidak mengumpulkan tugas tersebut. Hindi mo nagawa ang assignment mo. Elle yang panik lantas meminta Tristan untuk memberikannya kesempatan. Tentunya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tristan untuk memberikan penawaran, di mana ia menyuruh Elle datang berkunjung ke apartemennya nanti malam sepulang ia bekerja. Okay? Singkat cerita, tibalah Tristan di apartemennya. Namun di sana ia dikejutkan dengan kehadiran si Harriet. Di waktu yang tidak tepat itu, Harriet mengatakan rindu dan ingin mengajak Tristan untuk cangkul mencangkul. Namun karena malam itu Elle akan berkunjung ke sana, maka Tristan pun menolak ajakan tersebut. Tak berselang lama, Elle pun tiba di apartemennya. Dengan rasa cemburu, Harriet pun terpaksa pergi dan meninggalkan mereka berdua di sana.
Sesudah Harriet pergi, secara singkat Tristan pun mengatakan jika Ellie ingin lulus di mata pelajarannya, maka Ellie harus memberikan pertunjukan pribadi secara langsung di hadapannya. Tristan di sana juga akhirnya mengakui jika ia adalah Big Man 88, orang yang sering menonton pertunjukan dari Ellie di aplikasi online tersebut. Meski sempat ragu, namun akhirnya Ellie menyetujuinya. Namun saat di tengah-tengah pertunjukan, ternyata Tristan menginginkan hal yang lebih-lebih. Ia pun lalu menerobos hutan Amazon dari arah belakang sehingga akhirnya Ellie pun tak bisa melawannya. Dan pasrah hutan miliknya dibabat secara ilegal. Setelah kejadian itu, Ellie merasa sangat frustasi. Ia pun lalu menceritakan semuanya kepada sahabatnya, yaitu si Freya. Freya yang tak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu lalu menyarankan Ellie untuk melaporkannya ke kantor polisi. Namun Ellie tak menyetujuinya dikarenakan status pekerjaan Ellie yang tak memungkinkannya melapor sebagai korban perkaosan, dan polisi pasti menganggapnya hal itu hanyalah transaksi jasa antara pedagang dengan si pembeli. Mendengar hal itu, Freya lalu menyarankan Ellie untuk melapor ke pihak kampus terlebih dahulu dan berharap Tristan akan mendapatkan hukuman yang sepadan dengan apa yang ia lakukan kepadanya. Namun karena kepala dekan merupakan teman dekat dari Tristan dan kesaksian Harriet yang memojokkan Ellie, akhirnya justru Ellie yang diusir dari kampus. Ellie yang tak terima lantas memiliki rencana untuk balas dendam kepada Tristan. Ia lalu menghubungi Tristan untuk menawarinya pertunjukan pribadi di apartemennya secara langsung. Karena Tristan begitu terobsesi dengan Ellie, ia pun lalu menyetujuinya tanpa pikir panjang. Sesampai Ellie di apartemennya si Tristan, ia pun dikejutkan oleh penampilan Ellie yang begitu seksoi menggunakan seragam sekolah. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Ellie dengan menaruh kamera tersembunyi agar mendapatkan bukti yang kuat untuk melaporkan kelakuan Tristan terhadap dirinya. Setelah Ellie mendapatkan bukti Tristan yang sedang mendaki gunung disertai cangkul-mencangkul, ia pun lantas mengeluarkan mesin setrum dan lalu memberikan pelajaran kepada si Tristan. Tak sampai di situ saja, ia juga menyemes sosis Tristan hingga terlepas agar Tristan menyesal seumur hidupnya. Di akhir cerita, video Tristan kini telah menyebar yang akhirnya membuat Pete sebagai dekan dan kampusnya menjadi tercemar. Lantas di sisi lainnya, Ellie kini melanjutkan kuliahnya di Fakultas Perfilman. Dan selain itu, akhirnya situs online mereka kini telah dilegalkan oleh pemerintah, sehingga Ellie bisa bekerja tanpa rasa khawatir. Dan film ini pun selesai.